Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pemahaman bagi kita dan semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini ya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kajian Selasa ini insyaallah kita akan membaca satu kitab yang mengumpulkan tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih di dalam buku ini Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari, beliau mengumpulkan 43 hadis tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buku ini Al-Fakir pilih untuk kita kaji agar waktunya juga cukup. Jadi kita dalam sekali pertemuan dari 20 sampai 25 menit ke depan kita bisa membaca satu atau dua atau mungkin tiga hadis yang dapat kita kaji, sehingga kita dalam waktu singkat dapat menghatamkan kitab ini, menyelesaikan kitab ini, dan kita semakin mengenal tentang Rasulullah SAW. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah dalam kitab ini yaitu hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau mengatakan bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata wajabat laka an-nubuwat?" Wahai Rasulullah, kapan kenabian itu diwajibkan untukmu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa adamu bainar ruhi wal jasad," yaitu ketika Nabi Adam masih berada di antara roh dan jasad. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menyebutkan haditsun hasanun shahihun gharib, hadis yang hasan bagi sahih dan gharib. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika Nabi Adam belum ditiupkan roh ke diri Nabi Adam. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam diciptakan. Kan tidak mungkin Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi sedangkan Nabi Muhammadnya belum ada. Tidak mungkin. Artinya Nabi Muhammad sudah ada. Nah, ini permasalahan kita adalah bagaimana cara memahami hadis ini. Kalau Nabi Muhammad sudah ada, bentuknya seperti apa? Pasti pertanyaan kita seperti itu. Kalau Nabi Adam saja masih antara roh dan jasadnya itu belum bergabung, terus Bapak sekalian nanya ke saya jauh dari Nabi Adam, artinya Nabi Adam pun tidak tahu hakikatnya Nabi Muhammad ketika itu seperti apa. Yang tahu siapa? Yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Maka untuk memahami hadis ini, ada hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang makna hadis ini, yaitu Nabi Muhammad pernah ditanya, "Mata kunta nabiyya?" Kapan engkau menjadi nabi? Kemudian Rasulullah menjawab, "Wa adamu munjadilun baina tinatihi," yaitu ketika Nabi Adam masih berbentuk tanah belum ditiupkan roh. Itu Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Kemudian di hadis yang lain
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis panjang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah menjelaskan dalam hadis Isra Mi'raj, wa ja'alani fatihan wa khatiman, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai fatih, itu pembuka, khatiman penutup. Pembuka artinya apa? Pembuka dari kenabian, pembuka dari ciptaan. Jadi Nabi Muhammad yang pertama kali diangkat, ditunjuk menjadi nabi, akan tetapi diutusnya yang terakhir kali. Khatim itu penutup. Penutup artinya diutus. Jadi yang diangkat pertama kali Nabi Muhammad sebagai pembuka, tapi diutusnya terakhir kali. Maka di sini ada riwayat lemah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani kalau tidak salah. Itu menceritakan bahwa Sayyidina Abdullah, ayahanda dari Rasulullah SAW, ketika menikah dengan Sayyidah Aminah, itu beliau ingin pulang ke rumahnya. Di tengah jalan ketemu dengan perampok. Nah, kemudian yang ingin merampok ini mengurungkan niat untuk merampoknya. Kenapa? Karena melihat cahaya memancar dari dalam diri Sayyid Abdullah. Cahaya. Setelah selang beberapa hari, perampok itu ketemu lagi dengan Sayyid Abdullah. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa kemana cahaya yang saya lihat kemarin? Kok sekarang sudah tidak ada? Artinya Sayyidah Aminah ketika itu sudah hamil. Hamil siapa? Hamil Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu cahaya, nur. Kalau tidak percaya, salah satu mujizatnya Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad berjalan di siang hari, ada bayangannya atau tidak? Tidak ada. Itu salah satu mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu cahaya secara maknawi. Sehingga maknanya bagaimana? Bahkan beberapa riwayat-riwayat lemah juga mengatakan bahwa kenapa Nabi Ibrahim ketika dibakar itu tidak terbakar? Karena ada cahaya di dalam diri Nabi Ibrahim, yaitu cahayanya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini, di hadis lain, di hadis yang kedua di sini mata kunta nabiyyan yang tadi sudah kita jelaskan. Di hadis setelahnya, di hadis yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, kharajtu min nikahin, aku lahir dari pernikahan, walam akhruj min sifahin, dan aku tidak pernah keluar lahir dari perzinahan, min ladun Adam, dari sejak Nabi Adam, ila an waladani abi wa ummi, hingga aku dilahirkan oleh ayah dan ibu. Lam yusibni min sifahil jahiliyati syai'un, aku tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh perzinahan jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad lahir dari Nabi Adam, itu kemudian pindah ke siapa? Pindah ke putranya Nabi Adam yang paling bersih ketika itu. Siapa? Ada riwayat mengatakan dari Nabi Syed, tidak masuk ke 25 nabi. Terus berpindah Nabi Muhammad tidak pernah tersentuh dengan perzinahan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hafidz Muhammad bin Yahya Abi Amr Al-Adani fi Musnadihi. Kemudian dalam Ibnu Asakir, Abu Nu'aim Al-Asbahani, dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi Muhammad SAW dari Nabi Adam sampai kepada Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah tidak pernah tersentuh dengan perzinahan. Semuanya perpindahan, lahirnya Nabi Muhammad itu berpindah dari pernikahan. Pernikahan yang bagaimana? Pernikahan yang sesuai dengan syariat di masa itu. Ya, perpindahannya dan yang sesuai dengan syariat di masa itu.
Artinya Nabi Muhammad SAW itu kan dari Nabi Ibrahim yang mulai mencari. Nabi Ibrahim itu punya dua istri, Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar. Sayyidah Sarah ada di Palestina, Sayyidah Hajar ada di Makkah. Sayyidah Hajar yang kedua, dari Sayyidah Hajar melahirkan Nabi Ismail. Kemudian dari Sayyidah Sarah melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak kemudian Yakub, seluruh nabi itu keturunannya Nabi Ishak sampai ke Nabi Isa. Itu Bani Israel nanti semuanya. Terakhir Nabi Isa itu nabi untuk Bani Israel. Nah, dari Nabi Ismail ini tidak ada nabi, tapi Nabi Muhammad ada di mana? Ada di Nabi Ismail. Pindah terus. Perpindahan ini tidak pernah tersentuh oleh perzinahan. Bukan saya yang ngomong, Nabi Muhammad tidak pernah tersentuh dengan perzinahan sampai kepada Sayyid Abdullah. Lah kok bisa ada orang mengatakan orang tuanya Nabi Muhammad di neraka itu dari mana? Dari mana? Oh, itu kan hadisnya dari Sahih Bukhari. Jangan-jangan ayah dan ibu di situ maksudnya adalah paman dan bibi. Karena Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali, mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak? Tidak. Ketika dia mengatakan, ini siapa? Kata rahib Bahira yang bertemu di Syam, di negeri Syam, ini siapa? Dia mengatakan, ini anakku. Artinya paman boleh memanggil keponakannya itu anak, dan anak juga boleh memanggil pamannya itu ayah dalam bahasa Arab. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah tersentuh oleh perzinahan. Suci Nabi Muhammad. Maka kalau kita belajar sejarah Nabi Muhammad SAW, kita runut dari awal. Nabi Muhammad ayahnya meninggal usia berapa? 2 bulan kehamilan. 2 bulan dalam kandungan sudah meninggal. Kemudian setelah lahir, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad dari lahir sampai usia 5 tahun. Usia 5 tahun Allah memframing Nabi Muhammad SAW dengan mengutus malaikat Jibril untuk membelah dadanya, dioperasi, dibersihkan. Memang gak bersih hatinya Nabi Muhammad, sudah bersih. Cuma Allah ingin memframing biar ini manusia bukan manusia biasa, sehingga dibelah dadanya oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian terjadi trending topik lah ketika itu. Jadi trending topik, saya nggak ngomong politik ya, saya ngomong Nabi Muhammad. Jadi trending topik Nabi Muhammad, akhirnya sang ibunda khawatir dikembalikan kepada keluarganya. Setelah dikembalikan sang ibunda, dari usia 5 tahun, 6 tahun sudah wafat ibunda beliau, Sayyidah Aminah. Diasuh oleh sang kakek. Kakek tahu sendiri kalau sudah punya cucu, anaknya itu hilang. Jadi dia lebih sayang ke cucu daripada ke anaknya. Itu hanya 2 tahun, usia 8 tahun meninggal. Kemudian diasuh oleh sang paman, yaitu Abu Thalib, sampai wafat tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini Allah seakan-akan, ya bahasa kita, saya nggak rela Muhammad ini dididik oleh ayah, ibu, kakek, sama pamannya. Saya ingin saya yang mendidik dia. Maka kita menemukan di usia muda Nabi Muhammad itu pengen melihat pesta pernikahan. Ketika ingin menghadiri itu, Nabi Muhammad ketiduran. Gak bisa melihat yang seperti itu, tidak bisa. Kalau kita konser datang, bahkan orang tuanya yang nganterin. Ini Nabi Muhammad tidak bisa. Artinya Nabi Muhammad itu beda dengan kita. Dipilih oleh Allah dan memiliki nilai-nilai penjagaan yang ketat. Dididik ayahnya saja Allah gak mau, makanya dijadikan meninggal. Dididik ibunya gak mau, gak usah, saya gak butuh dididik ibunya, saya yang menjaga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad mengatakan seperti ini sudah benar.
Beliau tidak pernah tersentuh oleh perzinahan. Suci atau tidak? Suci Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu kesalahan dalam mempelajari atau mengenal Nabi Muhammad dengan mempelajari sejarahnya adalah menganggap Nabi Muhammad SAW manusia biasa seperti kita. Itu salah. Sehingga kemudian akan mengatakan, oh Nabi Muhammad ini dia ingin mengangkat orang Arab sebagai pemimpin. Jangan, Arab itu dia ingin bangkit sendiri, mengatasnamakan Arab biar kalah sama yang lain. Arabisme, fanatisme kepada Arab. Enggak seperti itu. Nabi Muhammad itu tidak ingin menjadi pemimpin, tapi Allah menjadikannya pemimpin. Allah menjadikannya nabi. Maka ada seorang budayawan di Mesir namanya Abbas Al-Aqad. Abbas Al-Aqad ini nulis buku, judulnya Abqariyatu Muhammad, kejeniusan Muhammad. Seluruh ulama di Mesir marah ketika itu. Kenapa marah? Ini bukan jenius, ini wahyu. Wahyu. Jadi langsung dikontrol oleh penciptanya. Tidak bisa salah. Kalau salah langsung diingatkan. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad salah. Jadi wahyu terus. Sekarang kita yang mengatakan ingin kembali kepada Al-Quran, kembali ke sunnah. Bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami sunnah kalau kisah hidupnya Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran itu diturunkan dan ketika sunnah itu disampaikan, kita tidak tahu. Mustahil bisa paham Al-Quran, mustahil bisa paham hadis. Karena apa? Al-Quran dan hadis itu dijewantahkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan beliau, sehingga meresap, tidak sekedar cover saja, tapi meresap ke dalam hati, ruh, sehingga kemudian merasakan tentang makna Al-Quran, merasakan tentang makna hadis tersebut. Lah kita beda pemahaman, gak mau salam. Ini bukan ustadz saya, ini bukan ustadz saya gak mau ngaji sama dia. Beda manhaj kita. Kok bisa sholatnya sama-sama ke kiblat? Gak bisa seperti itu. Artinya apa? Al-Quran itu belum meresap. Karena Islam itu, Nabi Muhammad itu menyatukan. Saya gak terbayang kalau nabinya itu mungkin kita ya, ketika Hajar Aswad itu dipindahkan, mau diletakkan ke tempatnya, itu kan Nabi Muhammad yang ditunjuk, disebut sebagai Nabi. Itu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pegang Hajar Aswadnya, dipegang sendiri begitu? Tidak kan? Nabi Muhammad ngambil sorbannya dibentangkan, kemudian Hajar Aswadnya diambil oleh Rasulullah, diletakkan di tengah sorban. Pimpinan kabilah semuanya, ayo pegang ujung-ujungnya, kita angkat bareng, diangkat bareng. Setelah sampai di tempatnya, diambil oleh Nabi Muhammad, diletakkan lagi. Kalau kita bisa kita seperti ini, itu kita bayangkan Hajar Aswad itu dunia, bisa kita dunia kita angkat sendiri? Kan tidak bisa. Oh bisa, saya angkat sendiri, tender saya ambil sendiri. Ini karena Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad bareng-bareng diangkat kemudian diletakkan. Inilah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah membaca 1, 2, 3 hadis tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, jika masih ada sisa usia yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita akan lanjutkan dengan pembacaan hadis-hadis yang selanjutnya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin memperkenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang terlahir dari kita, perbuatan, perkataan, ketetapan, tindakan, sikap, semuanya adalah cerminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Gaza dan Palestina.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pertolongannya kepada mereka dan juga memberikan ketabahan, kesabaran serta kelembutannya kepada para mustad'afin di sana dari para wanita, anak kecil dan orang-orang yang sudah sepuh. Ala hadhihi ya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.